maksudnya gini Pak. Jadi kan saya di lapangan sama di teori beda ya. Jadi ini kan teori. Nah, kayak misalkan saya di sini mengajarkan kepada anak tentang warna ya. Dia kan diem, si anak itu diem. Nah, setelah mereka semua mengerjakan memilah warna, nah di belakang situ saya mengajarkan warna, boleh nggak seperti itu? Ya justru itu yang mau kita gali orang tanya ke saya. Ditanyakan jenengan. Ini sebenarnya justru itu Pak. Jadi memang tadi udah dikasih tahu, mungkin Anda terlalu fokus yang lain. Tadi kelompok pertama pelajarannya sudah kita dapat ya Bu. Ibu sudah memberi contoh. Makanya kelompok ini kan belum kan. Mungkin contohnya ini tadi. Contohnya adalah ketika mengajarkan warna, memilah-milah, kemudian guru, saya sebagai guru mendampingi anak tersebut untuk membantu mengenalkan itu. Ya kan? Betul. Bapak Ibu sepakat nggak? Sepakat. Apakah itu satu-satunya? Enggak, tentu banyak ide kan? Banyak ide. Ada yang punya ide nggak? Setelah melihat kondisi anak ini, siapa yang cepat-cepat punya ide mengajarkan apa, lalu dia menjadi bagian? Silakan. Misalnya Bapak Ibu mengajarkan permainan apa? Bola atau main engklek. Nah, itu kan boleh bikin kan? Saya sebagai guru, saya akan mengajarkan permainan engklek. You know engklek? Engklek. Kemudian saya guru membuat bersama anak-anak membuat kotak itu. Oh, bersama anak-anak kan? Sama anak-anak membuat pola engklek. Lalu kemudian saya minta anak-anak memberi angka. Nomor anak pertama nomor 1, anak kedua nomor 2. Tadi ada informasi anak itu motoriknya belum kuat. Lalu kemudian yang angka 4 dan 5 dan selanjutnya saya minta anak yang lain membuat angka tapi tidak dalam bentuk jadi. Dia hanya bentuknya titik. Lalu si anak ini saya minta menjadi bagian untuk membuat yang angka yang sudah di titik. Tahu nggak maksudnya Bu? Jadi dia tetap ada, hadir, dia dihargai, dia menjadi bagian itu. Kalau Anda melihat cara ini 1, 2, 3 pas dia Saya nggak bisa, Pak. nggak usah lah, cara yang lain. Tahu maksudnya? Lalu kemudian dia diasingkan dalam tanda petik tidak menjadi bagian, bukan itu yang kita inginkan. Tapi dia tetap jadi. Oh Pak, yang nulis nggak usah, untuk anak yang lain. Tapi waktu melempar apa? Misalnya untuk engklek, kiri dan engklek, kami tidak menunjuk, tapi kami melempar dadu yang sudah kita buat. Dadunya besar. Si A ngelempar, si B ngelempar. Nah, itu diminta juga Mas. Jadi itu berkaitan dengan motorik. Jadi tidak harus dia nggak bisa nulis, menebelkan. Kan tidak harus kan? Kan bisa difasilitasi dengan cara yang, kebetulan ini pelajarannya aktivitas tidak menulis, tapi membantu motoriknya kan? Tadi nggak bisa ngeremas terus ngeremas, kan tidak harus. Masa di sini ngeremas. Sementara anak yang lain aktivitas itu dia ngeremas kan nggak mungkin juga kan? Apalagi engklek, saya minta satu persatu melakukan itu. Anak itu misalnya diketahui bisa nggak Mas? Nggak bisa kan? Anak itu tidak diberikan dengan ini. Untuk yang lain engklek 1 kaki dia boleh dengan 2. Boleh nggak? Boleh. Disitulah cara kreativitas guru. Anak siapapun dia tetap bisa melakukan belajar bersama-sama sesuai dengan kemampuannya. Taunya dari mana? Dari profil ini. Sama-sama. Ini hanya salah satu contoh, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya pasti punya cara yang terbaik sesuai konteksnya. Pak, saya nggak di sekolah saya nggak ada halaman Pak, tapi saya punya pohon. Bisa jadi anak itu ngapain dengan pohon itu? Manja. Kita membuat ayunan yuk bersama-sama anak. Oke? Misalnya diketahui anak ini takut melakukan kegiatan yang berbau gravitasi. Dari ayunan itu nanti bisa difasilitasi. Jadi intinya adalah anak ini, semua anak tetap menjadi bagian di kelas itu dengan mempertimbangkan kondisinya masing-masing anak. Jangan berpikirnya, dia nggak bisa, salah. Atau kebalikannya, ada anak takut perosotan. Giliran kamu, stop,
Oh diangkat, itu nggak terbaik itu. Kalau ada anak takut main perosotan, gimana caranya? Ayo satu-satu anak merosot, kamu, siapa lagi? Yang dia, gimana caranya? Dimotivasi, ya benar. Tapi nggak cukup itu, gimana caranya? Beri contoh, kita yang melakukan ya. Let's go, diberi contoh, anaknya tuh takut bu. Let's go, bisa jadi merosotnya di pangku. Tahu maksud saya? Pak, saya badan saya kebesaran nggak muat merosot. Ini misalnya kan merosotnya dari kecil bu. Dia bisa merosotnya berdua dengan temannya. Oh, jangan tersinggung bukan kenyataan. Ya artinya butuh banyak cara. Tadi misalnya kalau saya minta satu-satu coba pikirkan, nggak bisa. Kelompok duduk dengan sampingnya, itu kan cara tuh bu, ya kan? Siapa yang mau berpendapat? Ini cara. Target saya misalnya semua orang mau berpendapat. Oh kalau semuanya nggak ada, maka tak kasih mic. Itu kan cara kan bu? Ya, metode. Kalau saya mendapat, itu kan nggak nyelesain. Mungkin bisa jadi saya membawa kertas, saya lempar. Siapa bisa tangkap? Ya yang berbicara. Itu cara banyak. Jadi tidak harus anak nggak bisa nulis terus di-drill nulis. Anak nggak bisa baca di-drill membacanya. Karena bukan itu. Kalau bapak ibu berbasisnya medik dan medik itu apa masalahnya? Itu yang di-drill. Salah satunya itu menjadi masalah. Ya kan? Baik nggak kalau ada anak nggak bisa membaca terus di-drill dengan membaca dikasih lembar kartu sendiri. Artinya dia akan terpisahkan. Paham ya Pak? Ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan? Terima kasih. Yang lain? Kebayang ya? Tepuk tangan untuk Pak Alam. Pak Alam mau menyampaikan sesuatu ke teman-teman? 1 menit. Teman-teman semuanya dari kegiatan ini semoga kita semakin semangat, semakin maju terus, inklusif. Ya, tepuk tangan untuk Pak Alam. Ya.